Benih Rahasia Sang Pewaris episode 143. Ketika Shira tiba di ruang konferensi Nugraha Constructions, ia melihat tatapan penuh kebencian Livy padanya. Kebencian di mata Livy seakan-akan bisa meledak, karena ia bahkan tidak repot-repot memberitahu Livy ketika Rahel telah dibawa ke kantor polisi. Shira kemudian melirik ke arah pria di samping Livy. Gilang hanya menatap mata Shira satu kali sebelum ia mengalihkan pandangan, karena ia takut untuk melakukan kontak mata lebih jauh dengannya. Peserta pertemuan tersebut semuanya adalah anggota kunci Nugraha Constructions. Ketika semua manajer dari departemen masing-masing hadir, Livy berdiri dan memimpin rapat. Nyona Nugraha tidak dapat hadir karena beberapa hal. Selain itu, saya ingin mengumumkan bahwa Gilang dan saya telah mendapatkan surat nikah. Oleh karena itu, mulai sekarang, sebagai suami saya dan menantu ayah saya, dia akan bertanggung jawab atas urusan Nugraha Constructions, bukan ibu saya dan saya. Semua orang yang hadir terkejut, namun beberapa orang tampaknya telah mengantisipasi perkembangan tersebut, karena mereka telah melihat ambisi di mata Gilang. Jadi, tidak mengherankan bagi mereka untuk melihat Gilang akhirnya mendapatkan posisi yang selalu ia dambakan. Di sisi lain, Shira sedikit terkejut, karena ia tidak menyangka Rahel akan bergerak begitu cepat dengan membiarkan Gilang menggantikannya sebagai presiden perusahaan dan menjadi pilar pendukung bagi Livy. Mari kita minta Presiden Gilang menyampaikan beberapa patah kata. Livy duduk sambil dengan bangga mengalihkan perhatiannya ke arah Gilang. Dengan ambisinya yang tersembunyi, Gilang berdiri dan berpura-pura berekspresi sedikit rendah hati sebelum berbicara di ruangan itu. Saat ini, tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab. Itulah sebabnya Nona Livy dan saya memutuskan untuk menikah lebih awal agar saya memiliki alasan yang tepat untuk mengelola perusahaan. Semua orang, mohon percayalah pada kemampuan saya. Saya pasti akan menjaga Nugraha Constructions dengan baik. Karena Gilang masih memiliki beberapa pendukung di perusahaan, mereka segera menyuarakan pendapat dan menyatakan kepercayaan mereka kepadanya, mendukungnya untuk jabatan presiden perusahaan. Bahkan orang lain yang tidak begitu menghargai Gilang harus tetap mendukungnya, karena mereka yakin Gilang akan mempersulit mereka di perusahaan di masa mendatang jika mereka tidak melakukannya. Saat ini, yang bisa dilakukan Shira hanyalah menyaksikan Gilang menjadi presiden perusahaan dan seberapa cepat dia memperoleh kepercayaan semua orang. Nona Shira Nugraha, percayalah padaku. Aku tidak akan mengecewakan ayahmu, kata Gilang sambil menatap Shira dengan maksud untuk mendapatkan kepercayaannya. Namun, tidak ada kesempatan bagi Shira mempercayainya, karena dia tahu Gilang terlibat dalam koma ayahnya. Terlebih lagi, mengingat Gilang juga bertanggung jawab atas Departemen Keuangan, yang merupakan departemen terpenting di perusahaan, jelaslah bahwa Gilang memegang terlalu banyak kekuasaan di tangannya. Mengingat Livy hampir tidak tahu apapun tentang operasi perusahaan, jelaslah bahwa Gilang akan sepenuhnya mengendalikan perusahaan. Tidak seorang pun akan dapat menghentikan Gilang untuk melakukan apapun yang diinginkannya saat itu. Karena perusahaan sedang kekurangan staf saat ini, saya memutuskan untuk menjadi anggota perusahaan. Tuan Gilang, karena Anda akan menjadi presiden perusahaan, maka saya akan bergabung dengan Departemen Keuangan untuk mendapatkan pengalaman. Tentunya Anda tidak keberatan dengan pengaturan itu, kan?
Shira tidak akan tinggal diam dan melihat perusahaan ayahnya diambil alih oleh keuangan untuk mendapatkan pengalaman. Tentunya Anda tidak keberatan dengan pengaturan itu, kan? Shira tidak akan tinggal diam dan melihat perusahaan ayahnya diambil alih oleh orang luar. Nona Shira, sepertinya kamu masih belum percaya padaku. Gilang memasang ekspresi sedih. Livi tidak dapat menahan diri untuk menolak. Shira Nugraha, kamu bukan mahasiswa jurusan keuangan, jadi mengapa kamu mencoba bergabung dengan jurusan keuangan? Apakah kamu tidak percaya pada suamiku? Bagaimana kalau aku bilang aku tidak percaya? Shira mencibir, karena aku memegang 30% saham perusahaan, aku berhak memasuki departemen manapun di perusahaan. Bahkan jika aku ingin menjadi manajer departemen keuangan, kamu tidak berhak mencampuri keputusanku. Menyadari arah perdebatan itu, Gilang segera menyela. Nona Shira, Nona Livi benar. Kamu tidak punya pengalaman di bidang keuangan, tetapi jika kamu ingin menjadi bagian dari manajemen, Departemen Perencanaan kekurangan 1 atau 2 manajer. Aku ingin menjadi manajer keuangan, kata Shira tegas. Kalau tidak, aku tidak akan setuju jika Tuan Gilang menjadi presiden perusahaan. Kau, Livi tersedak. Kalau begitu, bagaimana kalau begini? Aku yang akan menjadi presiden, dan Tuan Gilang bisa meneruskan jabatannya sebagai manajer keuangan. Mengenakan sweater hitam dan jas panjang hitam, Shira memancarkan dominasi yang tak terlukiskan saat dia bertanya dengan alis terangkat. Shira, operasi di Departemen Keuangan rumit. Bagaimana kalau Gilang mulai cemas, karena Shira tidak mudah diajak bekerja sama. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan, Tuan Gilang. Tunanganku, Kenzo Wiharja, dikelilingi oleh staf keuangan, dan mereka lebih dari cukup untuk mengajariku cara kerja Departemen Keuangan. Shira berkata dengan dingin. Sudah diputuskan. Aku akan bekerja besok. Shira, tunggu dulu. Livi begitu marah hingga wajahnya menjadi pucat. Diduga sebagai orang yang meracuni ayahmu, ibumu akan menghadapi tuntutan pidana. Itu saja yang harus kuberitahukan padamu. Shira berdiri. Kehadiran yang menakjubkan yang terpancar dari matanya yang sunyi bagaikan mawar merah, mengintimidasi dan menakutkan. Tiba-tiba, keributan meletus di ruangan itu. Sebagian besar orang yang hadir adalah karyawan Adam, jadi mereka semua terkejut mendengar berita tersebut. Apa yang kamu katakan? Mamaku. Dia sangat mencintai ayahku. Tidak mungkin dia bisa menyakitinya. Shira, jangan memfitnah mamaku seperti ini. Teriak Livi. Aku rasa kalian semua lupa bahwa modal awal perusahaan ini berasal dari nenekku. Oleh karena itu, aku tidak akan membiarkan orang lain mengambil alih perusahaan ini dengan mudah. Ucap Shira sambil menatap ke arah Livi dan Gilang. Baik Livi maupun Gilang merasakan tekanan dalam kata-kata Shira saat ini. Ketika Shira selesai, dia berdiri dan meninggalkan pertemuan itu. Setelah pertemuan itu, di kantor Gilang, Livi menjadi sangat marah. Shira si brengsek itu, jika mamaku dihukum karena ini, aku tidak akan pernah membiarkannya bebas. Ibumu ceroboh karena bertindak di saat seperti ini. Jelas, Shira tahu apa yang sedang terjadi. Gilang agak marah dengan perilaku Rahel. Meskipun Livi bukan orang yang cerdas, ia tetap mengetahui kebenaran dari kejadian yang menimpa ibunya. Sambil menggertakkan giginya, ia menjelaskan,
Itu semua adalah bagian dari rencana Shira untuk menjebak ibuku. Para dokter di rumah sakit itu bekerja sama dengan Shira untuk berbohong kepada kami tentang kemungkinan ayahku sadar kembali minggu depan. Itu semua untuk membujuk ibuku melakukan apa yang telah dilakukannya. Jika Shira mengambil alih Departemen Keuangan, akan merepotkan bagiku di perusahaan. Gilang juga menggertakkan giginya, karena dia tahu Shirk telah mengetahui rencananya untuk Nugraha Constructions. Sepertinya aku telah meremehkan kecerdasannya. Pertarungan selanjutnya akan menjadi pertarungan kecerdasan dengannya. Apakah kita harus membiarkan dia mengelola Departemen Keuangan? Kata Livi dengan jengkel. Hanya ini yang bisa kita lakukan saat ini. Antara presiden perusahaan dan manajer Departemen Keuangan, tentu saja, aku akan memilih yang pertama. Saat ini, Gilang masih sangat gembira, karena ia akhirnya menjadi presiden perusahaan. Paling tidak, ia memiliki hak untuk memutuskan urusan perusahaan mulai saat ini. Kembali di rumah sakit, Shira pergi beristirahat di ruang pribadinya setelah menjenguk Adam, karena dia tidak tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir. Kenzo juga bergegas ke rumah sakit dari kantor. Saat memasuki kamar Shira, ia mendapati wanita itu terbaring di sofa. Pemandangan rambut hitamnya yang terurai dan kulitnya yang putih bersih di siang hari yang tenang bagaikan lukisan yang menjadi hidup. Terpesona dengan pemandangan seperti itu, Kenzo pun duduk di sofa di sebelahnya setenang mungkin. Saat dia mengagumi betapa Kenzo memandangnya saat dia tertidur, hatinya mulai sakit untuknya sekali lagi. Kemudian, Shira terbangun dan mendapati sepasang kaki melintasi pandangannya. Saat pandangannya perlahan bergerak ke atas, ia melihat pria itu tengah memeriksa dokumennya dengan saksama. Dengan cahaya senja di balik punggung pria itu, ia tampak seperti makhluk surgawi dengan aura keemasan di sekelilingnya. Menyadari tatapannya padanya, Kenzo mengangkat bulu matanya yang tebal sedikit dan menatap tajam ke arah matanya yang sayu. "Apakah tidurmu nyenyak?" Kenzo bertanya sambil meletakkan dokumen di tangannya di atas meja. "Ya, jam berapa sekarang?" Shirk bertanya sebelum dia duduk. "Sekarang jam 10:05. Sudah waktunya kita berangkat ke rumah nenekmu." Shira menyisir rambutnya yang panjang dan halus dengan akar yang jelas. Bahkan helaian rambutnya pun menarik perhatian pria di hadapannya. Terpesona oleh Shira, Kenzo tidak dapat menahan diri dan menghampiri Shira, yang sudah sedikit bersandar dengan kepala terangkat untuk menatapnya. Shira tampak sedikit terkejut. Kenzo memegang dagunya sebelum mencium bibir merahnya. Setelah itu, ia mendaratkan ciuman lagi di atas kepala Shira sebelum berkata, "Ayo, Leon menunggu kita." Kakinya goyah karena Kenzo menariknya dengan tiba-tiba. Shira tak kuasa menahan diri untuk tidak melingkarkan lengannya di pinggang Kenzo dengan kepala bersandar di dada Kenzo yang kokoh. Dalam posisi ini, ia merasakan rasa aman yang takkan pernah ia lepaskan begitu saja. Dengan itu, dia dituntun oleh pria itu ke tempat parkir bawah tanah sebelum menuju Wiharja Residence. Dalam perjalanan mereka ke sana, Shira memberitahu Kenzo tentang pengangkatan Gilang sebagai presiden konstruksi. Kenzo langsung bertanya, "Apakah kamu butuh bantuanku?" Shira menjawab, "Tidak, aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Aku ingin mereka menyerahkan diri mereka sendiri." "Baiklah, aku akan memilih beberapa pria yang cakap untukmu." Kenzo memutuskan untuk membiarkannya mengurusnya sendiri.
Selama Shira membutuhkannya, Kenzo akan selalu berada di sisinya. Malam Natal seharusnya menjadi hari untuk reuni, tetapi hati Shirk terasa berat ketika ia memikirkan ayahnya yang masih koma di rumah sakit. Namun, dia tidak akan menyerah selama masih ada harapan untuknya. Ia menghabiskan malam dengan tidur bersama putranya di Wiharja Residence. Leon sangat patuh dan berperilaku baik sampai-sampai ia merasa kasihan padanya. Mengetahui bahwa ibunya harus menjaga Adam, Leon tidak menangis atau mengamuk di Wiharja Residence. Sementara itu, Nindya tinggal sendirian di kamar tidur utama apartemen Gilang. Gilang dan Livy telah mendaftarkan pernikahan mereka dan kini telah resmi menjadi suami istri. Tetapi Nindya yakin ia dapat merebut hati Gilang dengan wajahnya yang telah dioperasi. Livy hanyalah alat baginya untuk menjadi kaya, sekaligus sumber pengeluaran Nindya saat ini. Berkat bakatnya membuat pria-pria menjilatnya, Gilang menghambur-hamburkan uang untuknya. Livy selalu meremehkan latar belakang Gilang, jadi dia memperlakukannya seperti sampah. Sebaliknya, Nindya menenangkan dan memujanya, membuatnya tidak bisa menolaknya. Saat itu masih pagi, dan 6 petugas keuangan dari Departemen Keuangan Nugraha Constructions baru saja masuk kerja dan bergosip santai. Tiba-tiba, 6 pria dan wanita menyerbu ke dalam kantor. Mengenakan pakaian bisnis, mereka semua memancarkan aura cerdik dan kompeten dengan tatapan mata yang tajam dan tajam. Shira muncul dari belakang mereka sebelum berkata kepada petugas keuangan di kantor, "Maaf, tetapi kalian semua akan diberhentikan sesuai dengan ketentuan pekerjaan. Jangan khawatir, kami akan memberikan kompensasi berupa gaji selama 3 bulan." "Mengapa kami diberhentikan, Nona Nugraha?" seorang karyawan wanita bertanya dengan marah. "Benar sekali, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kami melakukan pekerjaan kami dengan baik. Yang bisa dilakukan Shira hanyalah meminta maaf kepada mereka." Dengan itu, seluruh departemen keuangan dirombak dan semua karyawannya digantikan oleh yang dikirim oleh Kenzo. Sekarang bekerja untuk Shira, orang-orang ini mulai menyelesaikan semua akun Nugraha Constructions selama 3 tahun terakhir. Ketika Gilang bergegas ke tempat kejadian, semua bawahannya sebelumnya telah digantikan oleh orang-orang Shira yang sedang duduk di kantor. "Nona Nugraha, orang-orangmu tidak mengerti laporan keuangan Nugraha Constructions. Kesalahan mudah terjadi," katanya, dengan paksa menahan amarahnya. "Aku tahu itu, jadi orang-orangku akan mulai dengan menyelesaikan rekening ayahku selama 3 tahun terakhir. Jika terjadi sesuatu yang salah, aku akan bertanggung jawab," jawab Shira sambil melipat tangan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.